Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, oke? Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, ya Clarissa selalu berdoa mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Di kesempatan kali ini, ya Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi, dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok dan bisa beberapa aja yang gak cocok ya. Jadi saran dari aku lebih baik ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Untuk kali ini ya temanya spesial banget ya, tema readingan kali ini. Temanya adalah ikatan cinta yang dia rasakan sebenarnya saat ini ke kamu. Nah, jadi sebenarnya ya, ikatan cinta seperti apakah yang dia rasakan saat ini kepada kamu? Oke? Nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi, coaching, atau reading, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas ya. Nanti bisa diikuti panduannya seperti apa. Oke? Kita akan mulai ya. Seperti apakah ikatan cinta yang dia rasakan saat ini ke kamu? Seperti apakah ikatan cinta yang saat ini sedang dia rasakan ke kamu? Ya. Seperti apakah ikatan cinta yang saat ini sebenarnya dia rasakan ke kamu? Oke, kita akan lihat terlebih dahulu. Aku bisa merasakan ya, walaupun orang ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Karena aku bisa merasakan ya bahwa saat ini aja masih banyak beberapa di antara kamu yang sedang menjalani hubungan yang berantakan. Karena ya ada salah satu di antara kalian yang terlalu besar egonya. Ada salah satu di antara kalian yang terlalu memprioritaskan urusannya gitu ya. Ada juga beberapa di antara mereka yang sepertinya nggak fokus ya, nggak serius terhadap hubungan ini. Tetapi aku bisa merasakan bahwa sebenarnya orang ini punya perasaan yang begitu besar ke kamu, ya punya ikatan cinta yang begitu kuat, dimana walaupun kalian sebenarnya sering berantem ya, bahkan ada juga yang sampai hampir berpisah, tapi ujung-ujungnya kalian masih dipertemukan dalam satu circle yang sama. Itu yang menandakan bahwa sejatinya orang ini dia nggak akan mau pisah dari kamu apapun yang terjadi, gitu ya. Saat ini dia merasa cukup nyaman banget sama kamu karena bagi dia kamu adalah sosok seseorang yang paling sayang sama dia, sosok seseorang yang paling perhatian, yang paling ngerti gitu ya, yang paling baik banget saat ini gitu ya. Jika dibandingkan dengan orang lain ataupun masa lalunya dulu, jelas ya kamu lebih sempurna di mata dia saat ini. Walaupun ya terkadang tuh dia sering banget ya ngerasa sedih gitu, karena ada beberapa di antara mereka itu yang ngerasa bahwa aku dan kamu ini kok benar-benar belum bisa menemukan kedamaian gitu ya, masih sering berantem, masih sering terlibat konflik gitu ya, konflik batin yang nggak usai-usai gitu ya. Padahal di sini dia itu berharap bahwa kedepannya aku dan kamu ini bisa segera serius untuk terikat dalam ikatan tali pernikahan yang benar-benar nggak bisa dipisahkan gitu ya. Memang sih aku tuh melihat kendala terbesar yang terjadi di dalam hubungan kamu. Aku merasa bahwa entah kamu atau dia ya kurang bisa belajar dari masa lalu gitu ya. Bukannya belajar malah mengungkit masalah yang sudah-sudah. Itulah yang terkadang membuat hubungan kalian ini menjadi susah maju, susah bergerak. Kayak rasanya itu jalan di tempat yang gini-gini aja. Padahal apabila kalian berdua ada keinginan untuk sama-sama saling memperbaiki satu sama lain, sama-sama mengintrospeksi diri, cinta kalian kuat, hubungan kalian akan indah gitu ya.
Dan memang ya untuk memperbaiki butuh yang namanya suatu proses. Jadi kita nggak bisa terlalu kebut-kebutan gitu ya untuk cepat segera membuat pasanganmu berubah. Itu sesuatu hal yang sangat mustahil gitu ya. Dengan cara seperti perlahan gitu ya, dengan cara perlahan-lahan kita berusaha selalu mengingatkan ya agar dia ataupun kamu berubah. Aku yakin seiring berjalannya waktu dia pun juga bakal bisa berubah gitu. Karena siapa sih yang ingin hubungannya berantakan? Dia pun juga sama, dia ingin sekali menemukan keindahan di dalam hubungan yang dia jalani saat ini bersama kamu. Saat ini ada di antara kamu yang memang ya suasana hati kamu ini sedang gersang ya, sedang kosong. Ada yang merasa punya pacar tapi rasanya hampa. Ada yang merasa sudah punya kekasih tapi rasanya sendirian. Ya, banyak sekali yang saat ini sedang merasakan hal seperti itu energinya. Jika kalian merasa, silakan kalian komentar di bawah video ini ya. Karena apa? Ya, penyebab utama terbesar tuh kalian kurang bisa mendalami sisi pribadi masing-masing gitu ya. Dia nggak paham cara memperlakukan kamu, dan dia nggak tahu kedalaman hati yang kamu rasakan saat ini itu seperti apa. Sehingga wajar apabila kamu sering banget merasa kosong, merasa hampa gitu ya. Punya pacar tapi rasa jomblo gitu. Oke, kita akan lihat lagi. Seperti apakah ikatan cinta yang dia rasakan saat ini sebenarnya ke kamu? Seperti apakah ikatan cinta yang sebenarnya dia rasakan saat ini ke kamu? Seperti apakah ikatan cinta yang sebenarnya dia rasakan saat ini ke kamu? Oke. Di sini ada energy the witch ya. Clarissa bisa merasakan ya bahwa sebenarnya orang ini ya dari segi mental ataupun kesiapan ya, dia sepertinya sudah cukup siap untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Tetapi pada faktanya sering sekali ya antara kamu dan dia terlibat ya dalam suatu konflik besar, dalam kecemburuan, dan terjebak dalam kisah drama dalam kehidupan cinta kalian. Sehingga aku merasa bahwa apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan harapan kalian ini sirna. Itu ya. Padahal di satu sisi kalian ini sama-sama menyadari bahwa kalian ini gak bisa kehilangan satu sama lain gitu ya. Bahwa kalian juga menyadari bahwa kalian masih mencintai dan menyayangi satu dengan yang lainnya. Tetapi karena ada perbedaan yang besar dan kalian gak bisa sama-sama saling mengimbangi, alhasil ya aku melihat apa yang saat ini ya, apa yang selama ini sudah kamu perjuangkan bersama dia itu hancur ya, sirna, sia-sia gitu. Bahkan aku juga bisa merasakan ya, ada di antara kamu yang sepertinya tuh kamu gak yakin terhadap pasanganmu sendiri. Ya, kamu sering banget merasa terombang-ambing oleh sikap overthinkingmu yang sebenarnya itu belum tentu. Ya, bahwa apa yang selama ini kamu perkirakan di dalam pikiran kamu ini sama seperti realita yang terjadi. Gitu. Dan itu yang terkadang tuh sering banget membuat pasangan kamu kurang merasa nyaman. Gitu ya. Namanya kita berpacaran, namanya kita menjadi sebuah hubungan, semestinya harus sama-sama saling percaya satu sama lain, gitu ya. Tetapi karena ada beberapa sebagian di antara kalian yang mungkin kurang besarnya rasa kepercayaan terhadap satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan yang berujung kepada sebuah konflik. Gak munafik juga gitu ya, bahwa dia pun juga pernah ya, dia gak jujur, gak terbuka sama kamu. Tetapi setelah hal itu aku melihat ya dia sepertinya sudah mulai belajar dari kesalahan dan berharap bahwa kedepannya kamu bisa yakin dan percaya lagi sama dia.
Walaupun faktanya itu sulit gitu ya. Tapi dia akan tetap berusaha keras untuk berusaha jujur. Karena dia gak mau kehilanganmu. Karena ikatan cinta dia ke kamu ini masih sangat besar. Bahkan ya dia berharap bahwa kita selamanya bakal bisa menjalani hubungan ini sampai maut memisahkan kita. Dan juga ada di antara mereka yang sepertinya saat ini sudah mulai fokus kepada kamu, kepada hubungan gitu ya. Terutama bagi kamu yang banyak merasakan perubahan besar di dalam kehidupan cinta kamu ya. Karena pasanganmu sudah terlihat lebih baik ya. Dia sudah mulai peduli sama kamu, dia sudah mulai menunjukkan rasa sayang lagi ke kamu gitu ya. Kita akan lihat lagi ya di sini. Seperti apakah ikatan cinta yang dia rasakan saat ini ke kamu yang sebenarnya? Seperti apakah ikatan cinta yang dia rasakan saat ini ke kamu yang sebenarnya? Seperti apakah? Aku bisa melihat ya bahwa saat ini ada antara kamu dan dia sedang terjebak dalam situasi yang menggantung. Dalam situasi ikatan cinta yang menurut aku tuh gak jelas. Ini hubungan ya bakal larinya kemana tuh kayak kamu masih belum menemukan titik terang gitu. Karena ya ada beberapa di antara mereka itu yang sifatnya suka timbul tenggelam, suka datang dan pergi semau dia sendiri gitu loh. Di saat kamu ini sebenarnya udah ngerasa bucin banget sama dia, di saat kamu ini udah merasa cinta banget sama dia gitu. Bahkan ya ada juga beberapa di antara kamu tuh yang mulai merasa ragu gitu ya terhadap niat dia dalam mendekati kamu gitu. Karena makin dijalani makin berat ujiannya gitu ya. Makin lama dipertahankan kok rasanya itu sangat sulit gitu. Dimana kamu ini sebenarnya tipikal seseorang yang sangat serius ya dalam memulai komitmen. Tapi di satu sisi ketika kamu melihat pasangan kamu yang gak sejalan dengan pikiranmu, ini akan membuat mental kamu ini jadi merasa down gitu ya. Karena kamu merasa bahwa kok kayaknya cukup aku yang berjuang gitu ya. Sedangkan dia semau dia aja ya, suka datang dan pergi tanpa memikirkan batin perasaanku gitu ya. Memang aku bisa merasakan ya bahwa pasangan kamu ini terlalu banyak imajinasinya di awal. Terlalu banyak janji, terlalu banyak imajinasi, kayak seolah-olah tuh di awal ya masih belum apa-apa dia udah kayak ngomong-ngomong yang serius nih. Aku tuh pengen setia sama kamu, aku tuh pengen menikah denganmu, aku tuh pengen setia sama kamu gitu ya. Tapi di awal-awal setelah kamu terikat kuat ya kemakan janji dan imajinasinya, kamu benar-benar bisa merasakan ya bahwa seolah-olah apa yang dia katakan ke kamu selama ini tuh adalah bagian dari drama dan skenario yang dia buat agar kamu bucin sama dia gitu ya. Kalau di sini sih aku bisa merasakan ya bahwa ikatan cinta dia ke kamu ini sebenarnya besar gitu ya. Hanya saja orang ini tidak berusaha mengimbangi atau menepati janji yang pernah dia lakukan ke kamu gitu loh. Kayak cenderung menyepelekan gitu ya. Kayak cenderung gak fokus ya. Kayak cenderung dia terlalu sibuk dengan dunia dia sendiri. Sehingga ya wajar gitu ya apabila hubungan ini tuh rasanya sudah dingin banget. Sudah gak ada sisi nuansa keromantisan hakikat sebuah hubungan. Saat ini tuh kamu adalah orang yang sebenarnya paling kecewa. Ya. Kecewa karena ya apa yang pernah dia katakan ke kamu ini kok dia gak bisa nepati gitu loh. Di saat kamu sudah benar-benar merasa nyaman sama dia. Bahkan yang paling membuat kamu merasa kecewa, ada yang akhir-akhir ini tuh ya dia makin banyak berubah. Ya dia makin gak perhatian,
makin susah dihubungi, ya, makin banyak alasan, ya, makin banyak sesuatu hal yang dia buat-buat gitu. Dan ini tuh membuat kamu benar-benar merasa sakit dan kecewa gitu loh. Karena ya kenapa sih gitu ya, padahal kamu gak pernah lo buat salah sama dia, tapi dia kok nyakitin kamu sedalam ini gitu loh, ya. Sampai kamu benar-benar merasa depresi, merasa sedih, kerja gak enak ya, makan walaupun makanannya enak jadi rasanya hambar ya, tidur pun gak bisa nyenyak ya, menghadap kiri, menghadap kanan, menghadap ke langit-langit. Karena apa? Ya masih ada rasa kekecewaan yang saat ini sedang kamu rasakan. Karena memang jujur bisa dibilang tuh saat ini di dalam hubunganmu masih belum menemukan titik terang gitu ya. Terus juga ikatan cinta yang sebenarnya saat ini dia rasakan tuh masih belum cukup kuat. Karena jika seseorang memiliki ikatan cinta yang kuat, ya gak mungkin dia gak menghargai pasangannya, gak mungkin dia tidak memberikan kabar kepada pasangannya. Karena orang ini cintanya belum kuat ke kamu, sehingga orang ini masih memiliki kecenderungan suka-suka dia, ya, datang dan pergi juga semau dia, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya peran bijak kamulah yang sangat dibutuhkan, ya, karena kalau kamu nggak bijak mulai dari sekarang, maka kebaikan kamu akan dimanfaatkan sama dia. Gitu. Oke, kita akan lihat lagi. Seperti apa ikatan cinta yang dia rasakan saat ini ke kamu? Seperti apakah ikatan cinta yang sebenarnya saat ini dia rasakan ke kamu? Seperti apakah ikatan cinta yang sebenarnya saat ini dia rasakan ke kamu? Oke, aku akan tarik energinya. Aku bisa merasakan ya bahwa mungkin saat ini ada di antara kamu yang baru saja menyambut kedatangan orang yang baru. Orang yang baru masuk ke dalam hidupmu. Orang yang baru masuk mengenalmu. Orang yang baru memberikan warna baru di dalam kehidupan cintamu. Sebagian ada yang sudah merasa yakin bahwa dia adalah pilihan yang tepat, tapi sebagian lagi masih ada yang terombang-ambing dalam lautan ketidakyakinan. Kenapa nggak yakin? Ya karena aku melihat ya sejarah masa lalumu ini dipenuhi dengan trauma. Sejarah masa lalu kamu ini dipenuhi dengan permainan drama cinta ya. Dan aku melihat bahwa sebagian besar di antara kamu masa lalunya nggak bahagia ya dalam kehidupan cinta. Itulah yang membuat ya kamu merasa seneng gitu ya, karena saat ini ada seseorang yang deket sama kamu. Tapi itu nggak mengurangi rasa ketakutan kamu gitu ya akibat trauma di masa lalu. Dan di sini tuh aku merasa bahwa orang ini sebenarnya cukup tahu ya apa yang menjadi rasa ketakutan terbesarmu saat ini. Dan dia juga nggak memaksakan diri gitu ya untuk kamu berusaha percaya dan yakin sama dia. Tapi setidaknya orang ini akan berusaha menunjukkan bahwa dia atau orang ini tuh nggak sama seperti orang-orang yang pernah menyakitimu. Dan dia juga akan menunjukkan bahwa rasa sayangku ini nggak main-main sama kamu. Aku ingin berkomitmen denganmu, ya, merajut asa bersamamu dan menata masa depan yang indah untukku dan untuk keluargaku bersamamu, gitu. Memang ada juga yang sebagian ya di antara kamu pada saat dia datang ya di dalam hidup kamu itu sudah bisa menilai gitu ya bahwa dia ini sosok seseorang yang baik, bertanggung jawab, dia juga orangnya tegas dan orangnya bisa diajak untuk saling menjadi support system yang baik. Maka dari itulah ya sebagian di antara kamu ini ada yang merasa kamu sudah cukup yakin gitu ya, walaupun
kamu kenalnya belum lama sama dia, masih seumur jagung, masih hitungan jari gitu ya. Tapi kamu yakin gitu ya bahwa dia adalah sosok seseorang yang baik gitu ya. Dari cara dia memperlakukanmu, dari cara dia ngomong ke kamu, ya, dari cara dia menghargaimu gitu ya. Membuat kamu menjadi merasa yakin gitu loh, karena kamu belum pernah ya merasakan sentuhan yang berbeda. Baru kali ini ada seseorang yang benar-benar bisa mengetuk pintu hatimu walaupun sejatinya masih baru gitu ya. Memang kendala terbesar yang terjadi saat ini antara kamu dan dia itu ya kalian terpisah oleh ruang jarak dan waktu ya. Bisa beda kota, beda pulau, beda negara. Sehingga membuat kalian ini jadi gak bisa ketemu setiap saat. Padahal aku paham ya bahwa kamu tuh sangat penasaran sama dia. Dan dia pun juga sama, dia sangat penasaran ya sama wujud aslimu. Karena bagi dia ketika dua insan ya belum pernah ketemu satu sama lain, hidup tuh rasanya gak lengkap gitu ya. Dan di sini aku melihat ya akan ada juga pergerakan dari dia dalam waktu dekat yang akan segera merencanakan persiapan untuk dia segera nemuin kamu gitu, untuk mengobati rasa penasaran dia dan ingin banyak hal sekali yang mau dia ceritakan kepada dirimu gitu. Kita lihat lagi di sini ya. Seperti apakah ikatan cinta yang dia rasakan sebenarnya saat ini ke kamu? Seperti apakah ikatan cinta yang dia rasakan sebenarnya saat ini ke kamu? Seperti apakah ikatan cinta yang dia rasakan saat ini sebenarnya ke kamu? Seperti apakah? Oke. Aku merasa ya, beberapa ya di antara mereka ini sudah cukup paham ya sifat, watak, kepribadian dan karaktermu itu kayak apa gitu ya. Sehingga kamu tuh merasa nyaman dekat berada di sampingnya gitu ya. Karena di sini aku tuh melihat ya bahwa tujuan utama terbesar dia saat ini tuh dia ingin banget loh tahu sifat aslimu, tahu baikmu, tahu keburukanmu, agar orang ini gak salah cara memperlakukanmu gitu ya. Terus juga aku merasa bahwa saat ini tuh cinta dia ke kamu ini cinta yang sudah cukup kuat ya. Walaupun ada sebagian besar di antara kamu tuh yang sebenarnya masih belum sepenuhnya yakin gitu loh. Belum sepenuhnya yakin sama dia karena memang ada satu momen di mana orang ini tuh pernah ngecewain kamu gitu. Ya kamu sadar gitu ya bahwa kamu ini masih mencintainya. Tapi ada beberapa hal yang membuat kamu jadi merasa ragu sama dia gitu. Karena rasa kecewa yang pernah dia lakukan ke dalam diri kamu. Tapi setidaknya kan orang ini sudah berkata jujur, dia sudah berusaha meminta maaf ke kamu gitu ya. Semata-mata dia lakukan karena dia gak mau kehilangan seseorang yang dia sayang, yaitu kamu gitu. Bahkan saat ini di dalam pikiran dia itu sudah teracuni namamu gitu ya. Sudah teracuni batinmu gitu. Dan orang ini menurut aku tuh orang yang paling gak bisa lama-lama berjarak sama kamu gitu ya. Orang yang paling gak bisa tenang hidupnya gitu ya ketika ada konflik yang terjadi di dalam hubungannya. Sebenarnya sih sama kayak kamu ya. Kamu pun juga kayaknya gak bisa menjalani aktivitas secara tenang apabila di dalam hidup kamu ini masih ada konflik yang belum terselesaikan. Memang sih aku merasa bahwa antara kamu dan dia di sini ada perbedaan ya. Ada yang beda status, ada yang beda keyakinan, ada juga yang beda usia. Gitu ya. Tapi aku percaya kok karena rasa sayang cinta orang ini ke kamu yang begitu besar, jadi sebesar apapun perbedaannya itu nggak akan berpengaruh besar gitu loh. Karena kan aku merasa juga orang ini mencintaimu dengan tulus.
Ya walaupun sebenarnya hubungan kamu ini masih jauh dari kata perfeksionis ya, masih jauh dari kata sempurna. Karena kalian masih harus banyak belajar dari kepahitan di masa lalu kalian gitu ya. Tapi aku percaya kok bahwa tujuan dia pun juga baik gitu ya. Dia ingin sekali gitu ya menjalani komitmen yang indah bersamamu. Terus juga di sini tuh orang ini menurut aku juga orang yang sepertinya sering banget memantau kamu ya, memantau kamu dari kejauhan, apalagi di saat kamu dan dia nggak ada komunikasi gitu. Jadi jangan dikira ya dia diem tuh nyuekin kamu, nggak peduli sama kamu, tidak. Karena di balik diamnya dia, ya dia selalu memantau aktivitasmu. Jadi bagi kamu yang merasa pada saat kamu nggak ada komunikasi sama dia, tapi dia ini kayak seolah-olah itu tahu segalanya tentang dirimu. Nah, di saat itulah memang strategi orang ini tuh ya dia diem-diem memantau kamu, stalkingin kamu gitu ya, untuk memastikan apakah seseorang yang dia sayangi ini dalam kondisi yang baik, sehat atau enggak gitu loh. Di sini sih memang ada ya di antara kamu yang kamu tuh sebenarnya ada juga yang nggak yakin gitu loh. Karena ada juga yang nggak yakin karena aku dan kamu ini terlalu banyak perbedaan usianya jauh banget gitu ya. Atau ada juga yang merasa bahwa aku ini sudah pernah berstatus sedangkan kamu masih single gitu ya. Jadi kayak aku ngerasa nggak percaya diri aja gitu ya. Entah orang tuamu merestui atau tidak, apakah keluargamu menerimaku dengan baik atau tidak gitu ya. Apakah hubungan kita bakal diberikan kemudahan atau enggak gitu. Karena ya aku antara siap dan nggak siap gitu loh ya, antara ragu dan yakin gitu ya. Tetapi ya dengan ketulusan dia ke kamu, dia berusaha memantapkan dan meyakinkan kamu bahwa ya semuanya itu akan baik-baik aja. Kenapa demikian? Ya karena dia nggak mau kehilanganmu, karena cinta dia ke kamu ini masih sangat besar gitu ya. Memang sih aku tuh merasa bahwa orang ini tuh orang yang terkadang tuh sukanya caper sama kamu ya, sukanya caper. Jadi kayak ketika kamu sama dia yang sebenarnya nggak ada masalah tuh, ya orang ini terkadang sengaja cari gara-gara gitu ya, menyulut api emosimu gitu ya. Padahal hal ini tuh kamu nggak pingin banget gitu ya. Tapi memang orang ini menurut aku orang yang suka banget cari sensasi. Kadang nggak ada angin nggak ada hujan, dia suka ngompor-ngomporin kamu, manas-manasin kamu gitu ya. Entah sengaja atau enggak, tapi terkadang tuh hal ini yang paling membuat kamu merasa menyebalkan gitu ya. Terus juga orang ini tuh orang yang ini ya, menurut aku tuh orangnya susah untuk di ngertiin gitu loh ya. Terkadang kamu aja suka bingung ya, ngomong salah, diem salah. Terus aku ini aku suruh ngapain gitu loh. Karena ngomong pun salah ya, diem juga salah, jadinya kayak serba salah gitu ya. Karena memang aku merasa bahwa orang ini tuh kayak ya dia karakternya seperti itu ya, sering sekali memancing gara-gara. Tapi dibalik sifat kejailannya dia ini ya, dia ini merasa bucin dan sayang banget sama diri kamu gitu loh. Terus kita lihat lagi, seperti apakah ikatan cinta yang dia rasakan sebenarnya saat ini ke kamu ya. Seperti apakah ikatan cinta yang sebenarnya dia rasakan saat ini ke kamu. Seperti apakah ikatan cinta yang dia rasakan sebenarnya saat ini ke kamu. Seperti apakah. Wow. Kalau aku lihat-lihat ya, aku tuh ngerasa bahwa orang ini tuh orang yang dia punya keinginan yang cukup kuat ya untuk bersatu denganmu. Orang ini juga menurut aku tuh orang yang punya ambisi yang tak terkalahkan ya. Dimana pada saat awal-awal tuh ya kamu ngerasa biasa aja sama dia gitu ya. Dan kamu pun juga gak ada niatan untuk menaruh hati dan menaruh harapan sama ini orang. Tapi makin lama semakin besar ambisinya untuk mendapatkanmu,
ya semakin lama semakin kamu nyaman dan luluh sama dia gitu ya. Memang sih aku merasa bahwa orang ini tuh sebenarnya dia orangnya sederhana, tapi dia punya karismatik, daya tarik tersendiri yang gak dimiliki oleh orang lain gitu ya. Sehingga tuh membuat kamu makin kesini tuh makin ingin lebih dalam lagi deh mengenal dia gitu loh. Karena ya orang ini tuh menurut aku orang yang setia menemani kamu dalam situasi apapun ya. Misalkan kamu sedang sendiri, ya dia mau nemenin teleponan sama kamu. Misalkan kamu saat ini sedang rasa galau, entah galau sama siapa gitu ya. Orang ini berusaha menjadi obat penenangmu gitu ya. Dan orang ini juga menurut aku tuh orang yang sangat mudah untuk berempati dan orang yang sangat mudah untuk beradaptasi. Kenapa mudah berempati? Ya, aku tuh melihat ya, orang ini tuh memang orangnya nggak bisaan ya sama kayak kamu. Jadi kayak orang ini tuh nggak bisa ngelihat kamu sedih, ngelihat kamu nangis, ngelihat kamu baper, nggak bisa ya. Terus orang ini juga menurut aku orang yang cara berpikir dia ini simple gitu ya, simple tapi berbobot gitu loh. Kalau dilihat-lihat tuh orang ini memang orang yang dia punya sifat ya, dia sangat menghargai kejujuran dan dia paling benci dengan orang yang gak jujur. Jadi sebisa mungkin tuh ketika kamu dihadapkan sama seseorang yang seperti ini ya, sebisa mungkin kamu harus bisa jujur gitu ya. Seburuk apapun asalkan kamu jujur sama dia, dia jauh bakal lebih bisa menerima kamu gitu ya, daripada kamu terlalu banyak drama untuk terlihat sempurna di hadapan dia. Maka jangan salahkan apabila suatu saat dia tahu kebohongan-kebohongan dari kamu, maka dia akan pergi ninggalin kamu gitu. Yang jelas tuh saat ini ya dia sepertinya sudah terpanah banget sama pesonamu. Walaupun kayak kamu ngerasa bahwa diri kamu ini biasa banget tuh. Apa sih yang kamu spesialin dari aku gitu ya. Hanya dia yang memiliki kapasitas untuk menilai diri kamu gitu. Karena bagi dia kamu menarik gitu ya. Bagi dia kamu orangnya mandiri. Bagi dia juga kamu orangnya berusaha jujur dan terbuka. Itulah alasan kenapa dia terbucin-bucin sama kamu gitu. Terus di sini kita akan lihat lagi. Kita akan lihat lagi. Ada kartu Six of Swords ya. Memang di sini tuh ya nggak bisa dipungkiri juga ya. Ada yang kamu saat ini sebenarnya masih merasa kecewa sama seseorang. Entah itu dia atau yang lain ya. Kayak masih merasakan beban berat yang belum usai di dalam hidup kamu ya. Tapi aku percaya bahwa kamu akan mendapatkan ya. Kamu akan mendapatkan keindahan gitu loh. Karena menurut aku seseorang yang saat ini sedang ada di sampingmu ya, orang ini akan sanggup menerima segala bentuk kekuranganmu dan akan meringankan segala beban yang terjadi di dalam hidupmu. Terus di sini aku juga merasa ya, ada juga yang saat ini sebenarnya sedang mengalami konflik berat. Entah kalian saling diam, entah kalian saling blokir, entah kalian saling gak menghiraukan satu sama lain, ada yang kayak gitu. Tetapi kalian gak bisa membohongi perasaan diri kalian masing-masing gitu ya. Kalau sebenarnya kamu masih butuh dia dan dia masih butuh kamu gitu loh. Jadi saran dari aku sih, ya kalian gak usah terlalu membesarkan rasa gengsi gitu ya. Untuk sama-sama saling mengakui kesalahan kalian, untuk sama-sama saling meminta maaf gitu. Karena rasa gengsi itu tidak akan mengembalikan fakta, ya gak akan mengembalikan suasana hubungan gitu ya. Dan yang harus kamu lakukan tuh ya ketika entah siapapun, entah kamu atau dia memang merasa ada salah, ya maka segera akui dan meminta maaf gitu ya.
Karena itu akan jauh lebih baik daripada memprioritaskan rasa gengsi. Terus saat ini tuh ada juga ya yang merasa pikirannya tuh melayang-layang ya. Melayang-layang ini gara-gara kamu sih ya. Kenapa? Ya karena nggak tahu, walaupun kayak kamu merasa bahwa diri kamu ini sederhana, tapi bagi dia kamu ini menarik di mata dia gitu loh. Dan sifat kamu ini nggak didapatkan dari orang lain ya. Salah satunya kamu ini orangnya nggak gampang ngeluh, kamu orangnya mandiri gitu ya. Terus kamu orangnya nggak bisa, nggak tegaan. Terus kamu juga orangnya pemaaf. Terus kamu ini orangnya juga ringan tangan gitu ya, nggak perhitungan. Itu adalah salah satu hal yang membuat dia ini bucin banget ke kamu gitu ya. Sayang banget sama kamu. Bahkan ya sempat antara kamu dan dia terlibat sebuah konflik dan kalian ini kayak pengen mengakhiri gitu ya, mengakhiri drama kisah ini. Tapi faktanya itu kalian nggak mampu gitu ya, kalian nggak sanggup, kalian nggak bisa. Dan pada akhirnya ya kalian dipertemukan lagi dalam satu circle yang sama. Karena pada dasarnya itu antara kamu dan dia ini masih sama-sama mencintai satu sama lain gitu ya. Dan kalian juga nggak akan sanggup, nggak akan mampu ya apabila kalian menjalani hidup masing-masing, nggak bersama lagi gitu ya. Terus juga di sini tuh aku merasa ya ada juga yang terlihat bahwa saat ini ya hubungannya ya dalam hubungan yang ngestak, hubungan yang nggak berjalan, hubungan yang ngegantung, hubungan yang penuh dengan emosional. Ada yang terlihat seperti itu. Tapi aku tuh merasa bahwa ini semua terjadi karena rasa ego yang besar dan kalian gak bisa memecahkan konflik dengan kepala dingin. Karena ada beberapa di antara kalian tuh yang selalu melibatkan emosional di saat memecahkan masalah. Bukannya menyelesaikan masalah, justru malah memperkeruh suasana. Dan yang lebih parah itu ada beberapa di antara kalian yang suka lempar kesalahan satu sama lain ya. Sehingga ya aku tuh merasa bahwa ada salah satu pihak yang merasa tersakiti dan kecewa banget gitu ya. Seharusnya yang lalu ya sudah biarlah berlalu gitu ya, karena kita berjalan hidup tuh ke depan bukan mundur ke belakang. Jadi ngapain kita berusaha mengulik masalah yang sudah-sudah gitu ya. Itu akan membuat kamu kayak jadi makin kecewa dan marah. Terus di sini juga terlihat ya ada aura yang memang saat ini tuh ada di antara mereka yang mereka mulai nggak jujur dan nggak terbuka sama kamu gitu. Kamu sebenarnya tahu gitu ya bahwa segala alasan yang dia katakan ke kamu ini adalah drama atau dia nggak jujur sama kamu gitu. Tetapi kamu lebih memilih diam gitu, karena percuma juga ketika kamu bersuara ya, ini akan menimbulkan konflik baru. Jadi daripada nanti terjadi pertengkaran, ya lebih baik kamu diam gitu ya, berharap dia bisa mengakui kesalahannya gitu ya, mengakui kalau dia bohongin kamu, kalau dia nggak jujur sama kamu gitu. Karena di sini terlihat ya, di sini tuh kayak terlihat banget titik lelah yang menggambarkan kondisimu saat ini. Jadi kayak kamu ini sebenarnya saat ini tuh udah merasa lelah deh, udah kenyang alasan, kenyang drama gitu ya. Udah capek pikiran ditambah capek perasaan. Terus juga di sini tuh bagi kamu yang merasa bahwa dia banyak perubahan ya. Kamu harus banyak merasa bersyukur banget deh gitu loh. Karena memang kalau yang aku lihat tuh ada yang beberapa di antara mereka itu sebenarnya sudah tinggal selangkah lagi ya untuk dia ini benar-benar mau lebih dalam seriusin kamu gitu loh. Karena memang ya walaupun pada saat dulu ya mereka ini pribadi yang susah dikendalikan, pribadi yang egois, pribadi yang temperamen gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu tuh ya dia ingin gitu ya memiliki masa depan yang jelas.
memiliki masa depan yang cerah gitu ya. Dia nggak mau terjebak dalam situasi yang seperti ini. Oleh karena itu makanya dia bertransisi ya. Bertransisi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya, untuk berusaha memikat hati kamu lagi gitu ya, agar kamu bisa menerima hadirnya dia gitu. Dan memang sih banyak sekali perubahan yang kamu rasakan saat ini ya. Dia jadi lebih sayang sama kamu, dia jadi lebih perhatian ya, dia udah nggak setemperamen kayak dulu lagi, dia jadi lebih tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Terus juga ya di sini tuh ada yang memang orang ini baru hadir di dalam hidupmu. Ya, dia hadir. Kamu sama dia tuh memang aku merasa orang ini memiliki kecenderungan ya usianya lebih muda daripada kamu. Dan itu yang sebenarnya tuh kamu ngerasa seneng, tapi di satu sisi kamu gak yakin gitu loh terhadap segala sesuatu yang dia katakan ke kamu. Karena yang aku lihat tuh ya dia ini seolah-olah itu benar-benar tulus dan serius gitu loh sayang sama kamu. Tapi di satu sisi karena perbedaan usia kalian yang jomplang cukup jauh ya, membuat kayak kamu ini jadi gak yakin. Karena kamu takut gitu ya apabila dia ini datang hanya untuk memanfaatkan kebaikan-kebaikan dari kamu. Kamu gak pingin gitu. Karena kamu udah sering banget ya tahu rasanya disakiti itu kayak apa. Dan kamu juga tahu banget rasanya dihianati itu kayak apa. Kamu gak ingin gitu ya. Jadi kayak kamu saat ini tuh seneng ya ada seseorang yang menemani kamu, tapi di satu sisi tuh kayak kamu masih belum memberikan semua hati dan perasaan kamu ke dia. Karena satu alasan gitu ya. Karena kamu masih belum cukup merasa yakin aja gitu ya. Memang sih orang ini tuh orang yang menurut aku tuh ya dia sayang sama kamu ya. Dia pengennya kamu manja terus, kamu perhatikan terus ya. Kamu prioritaskan terus ya, walaupun terkadang tuh ada fase gitu ya dimana kamu juga pengen diperhatikan gitu, tapi rasanya nggak mungkin karena memang sifat dan karakter dia itu kayak gitu ya. Dia orangnya kurang bisa memperhatikan, tapi dia suka diperhatikan. Tapi bukan berarti dia nggak cinta sama kamu ya, tidak gitu loh. Hanya saja memang versi dia dalam menjalani hubungan tuh kayak gini gitu. Terus yang terpenting tuh saat ini ya dia berharap bahwa kedepannya hubungan ini tuh bakal bisa langgeng gitu loh. Bakal bisa langgeng, gak saling menyakiti, gak saling mengecewakan gitu. Karena ya dia merasa bahwa hadirnya kamu ini adalah berkah dan anugerah yang memang sangat dia sayangi, sangat dia syukuri, sangat dia harapkan gitu ya, sangat dia inginkan gitu. Jadi ya aku tuh ingin kedepannya gitu ya kita bisa hidup berdampingan gitu ya, saling melengkapi satu sama lain. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini dulu readingannya ya. Terima kasih banyak di sini buat teman-teman semuanya yang sudah nyimak readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan ya buat teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot ya berbayar, yang mau konsultasi coaching reading, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak banyak Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video atau readingan selanjutnya. Bye bye.